Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup muatan IPA. Apa kabar Soli dan Soliha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan lingkungan dan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, sehingga kegiatan kita mempengaruhi lingkungan kita. Lingkungan harus seimbang agar terhindar dari bencana. Apakah kalian sudah mengetahui tentang arti dari lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Lingkungan terbagi menjadi dua unsur, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan benda mati, contohnya seperti matahari, tanah, angin, dan air. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Contoh dari lingkungan alami adalah danau dan sungai. Lingkungan alami berarti lingkungan yang sudah terbentuk secara alami. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya akuarium, waduk, dan empang. Ternyata lingkungan juga memiliki faktor pengganggu. Faktor pengganggu lingkungan adalah faktor dari alam dan faktor dari manusia. Faktor pengganggu lingkungan yang pertama adalah faktor alam. Contohnya adalah meletusnya gunung berapi. Saat gunung berapi meletus akan mengeluarkan lahar atau lava dan itu akan membuat tanaman dan hewan-hewan di sekitarnya mati. Tetapi sebenarnya di sekitarnya setelah terjadi bencana tersebut maka akan menjadi lahan yang subur. Selain itu ada lagi faktor alam, yaitu banjir yang dikarenakan meluapnya air sungai, atau tsunami karena gelombang air laut yang meninggi. Selain itu, tanah longsor, angin puting beliung. Faktor pengganggu lingkungan yang berasal dari faktor manusia adalah satu adalah sampah. Ketika manusia membuang sampah sembarangan, maka akan mempengaruhi lingkungan. Akan terjadi banjir dan lingkungan pun menjadi kotor. Selain itu, kebakaran hutan dan pemakaian pupuk berlebih akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Kita perlu mengetahui bagaimana cara-cara menjaga lingkungan agar lingkungan kita menjadi seimbang. Yaitu pertama adalah reboisasi atau penanaman kembali. Apakah kalian tahu arti tentang reboisasi? Ya, penanaman kembali lahan yang gundul atau lahan yang sudah tidak memiliki pohon. Nah, ini akan membantu lingkungan untuk bisa terhindar dari bencana longsor ataupun banjir. Selain itu, cara menjaga lingkungan yang lain adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama tidak membuang sampah pada sungai. Karena ketika membuang sampah di sungai, maka akan mencemari sungai dan membuat aliran sungai menjadi terhambat. Selain itu, kita juga harus melakukan tebang pilih atau melakukan menebang pohon yang kira-kira usianya sudah tua. Ketika usia sudah tua, maka itu bisa digunakan. Sedangkan pohon-pohon yang masih usia muda dibiarkan untuk tumbuh sehingga bisa terjadi kelestarian di hutannya. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi polusi. Mengurangi polusi udara, air, tanah. Ini bisa dilakukan dengan salah satu caranya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Banyak beberapa kegiatan manusia akan mempengaruhi lingkungan, baik itu menjadi positif atau menjadi bermanfaat ataupun menjadi merugi atau negatif. Mari kita simak bersama-sama.
Kegiatan manusia yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan. Hal ini akan mempengaruhi lingkungan di sekitar hutan, yaitu pertama akan terjadi erosi, banjir, dan longsor. Kenapa? Karena di sekitar hutan tidak ada pohon yang bisa mengikat air ataupun bisa menahan tanah. Kemudian hewan-hewan pun akan kehilangan tempat tinggal. Hewan dan tumbuhan tertentu akan punah karena terjadi kebakaran atau penebangan yang secara liar. Selanjutnya juga hewan akan masuk ke pemukiman karena habitatnya rusak dan makanannya habis di hutan. Kegiatan yang kedua adalah melakukan penggunaan pestisida yang berlebih. Kenapa? Karena penggunaan pestisida yang berlebih akan mencemari tanah dan air. Kemudian, organisme yang ada di tanah seperti bakteri dan cacing pun akan mati. Kemudian, kegiatan yang berikutnya adalah pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik akan menyebabkan asap pabrik mencemari udara. Selain itu, limbah pabrik pun akan mencemari tanah dan perairan, sehingga ketika ada pabrik dibuka, maka dia harus memenuhi persyaratan untuk bisa mengolah limbahnya. Kegiatan berikutnya adalah penangkapan ikan dengan pukat harimau dan peledak. Pukat harimau menjadikan ikan-ikan yang kecil ikut tertangkap, sehingga itu akan mengurangi penangkapan ikan berikutnya. Nah, sama seperti hal itu, pada peledak juga akan mempengaruhi penangkapan ikan berikutnya, karena saat menggunakan peledak maka ikan-ikan yang kecil pun akan ikut mati. Selain itu, penggunaan peledak dalam menangkap ikan akan merusak terumbu karang, sehingga tempat untuk mencari ikan pun akan rusak. Berikutnya adalah pemburuan hewan secara liar. Pemburuan hewan secara liar akan menjadikan hewan-hewan itu punah, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Contohnya misalnya ketika burung elang diburu secara liar, maka itu akan menambahkan populasi ular, sehingga keseimbangan rantai makanan pun akan terganggu. Ya, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Nah, kita sebagai manusia harus dapat melakukan keseimbangan antara kegiatan kita dengan keseimbangan lingkungan. Agar kenapa? Agar kita dalam lingkungan bisa hidup secara seimbang atau secara asri, karena kita membutuhkan lingkungan, dan ketika lingkungan kita jaga dengan baik, maka kebutuhan kita pun bisa terpenuhi. Dan untuk menjaga lingkungan merupakan kewajiban kita, karena kita sudah menggunakan atau memakai atau memanfaatkan lingkungan tersebut. Oke, demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatannya, dan jangan lupa jaga sholat 5 waktunya. Cukup sekian dari Bu Riri, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.